Habitat for Humanity Indonesia bersama sejumlah pihak menyelenggarakan Charity Fashion Show 2022 dengan tema Fashion for Hope. Dana yang terkumpul dari charity ini akan digunakan untuk membangun toilet dan akses air bersih sebagai upaya pencegahan stunting di wilayah Mauk, Tangerang, Banten. Guna mencegah peningkatan stunting pada anak di wilayah Mauk, Tangerang, Habitat for Humanity Indonesia beserta lembaga terkait yang peduli pada isu tersebut menyelenggarakan Charity Fashion Show di Jakarta. Peragaan busana bertajuk Fashion for Hope menghadirkan puluhan ibu dari berbagai kedutaan besar negara-negara sahabat di Indonesia dan Sosialita sebagai modelnya. Mereka memperagakan berbagai jenis pakaian dengan nuansa batik. Selain dapat menikmati penampilan yang memukau dari para model, pengunjung juga dapat membeli busana batik yang disediakan di gerai lokasi acara. Nantinya hasil penjualan busana batik akan digunakan untuk membangun 25 sanitasi di 2 desa di wilayah Mauk, Tangerang sebagai upaya pencegahan stunting. Pasalnya ribuan anak di wilayah Mauk, Tangerang yang berumur 0 hingga 59 bulan mengalami stunting akibat buruknya sanitasi. Melalui acara ini, pecinta batik dapat berkontribusi mendukung pencegahan stunting dengan berdonasi membeli batik sekaligus meningkatkan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap kain batik yang menjadi warisan nenek moyang. Ya, untuk mengetahui seperti apa Charity Fashion Show ini dan bagaimana kondisi di wilayah Mauk, Tangerang, kita telah terhubung langsung dengan Bapak Susanto selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia. Selamat siang Pak Susanto, apa kabar Pak? Kabar baik Pak, selamat siang Pak Andrew. Baik, ini kita apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Habitat untuk membangun sanitasi dan sebelumnya juga membangun banyak rumah ya di daerah Jakarta dan sekitarnya sama di daerah Tangerang kalau tidak salah. Lalu saat ini kan membangun sanitasi dan juga akses air bersih ya di wilayah Mauk, Tangerang. Mengapa wilayah tersebut yang dipilih Pak? Memang sebetulnya seperti apa kondisi ekonomi, sosial warga di sana dan juga kondisi perumahan warga-warga di sana? Jadi kalau kita bicara Kecamatan Mauk di Kabupaten Tangerang, Habitat for Humanity Indonesia kita sudah di situ sejak 2002. Jadi cukup lama ya, hampir kita sebut hampir 20 tahun. Jadi sebenarnya area ini merupakan area yang agak kita bilang agak banyak mengalami keluarga prasejahtera ya, atau masyarakat berpenghasilan rendah. Di sini masalah kesehatan ada masa isu yang utama, sehingga kita lihat juga masalah stunting itu ada anak-anak stunting itu lebih dari 30%. Dan itu sangat mengkhawatirkan karena mereka ada generasi penerus. Sehingga kami melihat kita harus melakukan sesuatu untuk generasi mendatang ini. Dan bekerja sama dengan teman-teman kita yang satu visi, yaitu Alera Batik dan Sultan Hotel, ya kita ingin mengadakan acara fundraising, penggalangan dana, sehingga kita bisa membangun sanitasi. Karena hubungan sanitasi itu sangat erat. Karena selain masalah nutrisi ini kan disebabkan bukan hanya karena kekurangan makan nutrisi, tapi juga karena banyaknya masalah kesehatan yang anak-anak alami, terutama di masa golden year atau masa emas, sehingga mereka tidak bisa bertumbuh dengan normal. Sehingga disinilah kami akan mengatasi masalah kesehatan tersebut dengan higienitas yang baik dan kesehatan baik, sehingga masalah stunting itu bisa kita tangani bersama. Baik. Sebelum mengarah ke Charity Fashion Show, saya ingin banyak mengetahui seperti apa mekanisme atau proses pembangunan sanitasi dan juga rumah layak di sana. Apakah dibangun dari nol, rebuild, atau hanya memperbaiki sarana sanitasi yang rusak di sana? Ya, jadi kebetulan di daerah situ dari rumah layaknya itu banyak tidak kuat secara fondasi. Karena mereka tidak kuat secara fondasi, kita harus benar-benar bangun dari baru. Jadi kita hancurkan rumahnya dan kita bangun baru.
Tapi kalau rumahnya secara kuat pondasi dan mungkin hanya kekurangan tidak punya toilet, dan kami akan bangunkan toiletnya dan akses air bersih. Dan juga itu masalah kita sebut repair ya, atau perbaikan. Jadi ada dua, itu bangun baru dan perbaikan. Tapi kebanyakan sih kita lihat itu adalah bangun baru. Karena memang masalah pondasi itu harus benar-benar harus kuat ya. Karena rumah yang baik itu rumah yang pondasinya kuat, sehingga kita harus bangun baru untuk mereka. Dan rumah yang layak itu sangat baik sekali, terutama masa pandemi, dengan ventilasi udara yang baik dan juga pencahayaan baik, sehingga anak-anak bisa tumbuh sehat di dalam rumah. Karena rumah itu adalah kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di dalam rumah juga, sehingga kesehatan yang baik itu berawal dari rumah. Baik. Ini dia ya yang harus diperhatikan, bahwa dengan membangun rumah kita juga membangun keluarga yang sehat, membangun sebuah harapan juga ya untuk keluarga-keluarga banyak di Indonesia. Lalu sebetulnya berapa lama kalau untuk membangun proses sebuah sanitasi ya di daerah Mauk Tangerang tersebut? Dan apakah ada proses screeningnya terlebih dulu di wilayah-wilayah tersebut? Ya, jadi kita pembangunannya kita sebut pembangunan berbasis komunitas ya. Jadi kami akan membentuk kita sebut lokal komite. Di lokal komite itu ada biasanya terdiri dari perangkat desa, yaitu mungkin lurah, dan juga beberapa orang yang dituakan, dan juga ada yang kita sebut wakil dari perempuan, dan kita ingin memberdayakan perempuan juga sebagai pengambil keputusan ya. Jadi lokal komite itu akan bersama-sama, kita akan melakukan kita sebut survei untuk menentukan penerima manfaat. Kalau kami sebut home partner ya. Penerima manfaat itu biasanya kita akan prioritaskan ya, dari golongan yang paling rentan seperti yang orang tua maupun janda dan keluarga, dan kemudian dari situ kita setiap kali kita melakukan fundraising, kita ada dana, kita akan prioritaskan. Jadi kita sampai hari ini pun kami sudah membangun lebih dari 900 rumah layak dan lebih dari 200 rumah toilet bersih di situ. Jadi itu sudah lebih dari 1000, dan masih terus kami bangun ya, masih terus kami bangun karena kami merasa ya dari ada sekitar 12 desa yang agak yang tidak banyak keluarga tidak prasejahtera atau masyarakat berpenghasilan rendah ini, kita harus tangani. Sampai hari ini kita sudah bersyukur banyak sekali pihak-pihak membantu kami sehingga kami bisa sudah membangun 6 desa. Masih ada 6 desa lagi. Dan kami juga membangun akses air bersih ya, karena satu hal juga masalah itu airnya tidak layak di situ, sehingga juga banyak masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan air. Baik, jadi program ini akan terus berlanjut dan sudah ada Ya. di 6 desa ya sebetulnya ya. Betul. Baik, lalu kalau berbicara mengenai rumah yang layak begitu Pak Susanto, ini kan tentu menjadi sebuah hal yang mewah terutama bagi kalangan prasejahtera. Lalu bagaimana tipe rumah yang dibangun, kemudian ada fasilitas-fasilitas apa saja yang di dalamnya, dan bagaimana menentukan sanitasi untuk mereka, kemudian PHBS, edukasi PHBS ini juga menjadi poin yang penting ya untuk mereka, karena kita sebaiknya tidak hanya memberikan atau membangunkan rumah, tapi harus ada edukasi agar mereka juga bisa melakukan PHBS yang baik, pola hidup bersih dan sehat. Betul. Jadi kita biasanya kita diawali dengan fasilitas yang ada, yaitu rumah. Karena kami begini, kami melihat banyak sekali training-training PHBS ya, itu tidak bisa diimplementasi ya. Contoh misalkan kita melihat sekolah dilakukan banyak sekali pendidikan PHBS, tetapi WC-nya tidak layak. Jadi anak-anak itu disuruh untuk, mohon maaf ya, misal membuang air besar di tempatnya, tapi tempatnya tidak ada. Jadi kita harus mulai dulu dengan fasilitas dulu, yaitu infrastruktur dulu. Dengan ada infrastruktur, nah, kita akan bersama-sama melakukan training. Kita banyak melakukan training baik kepada keluarga maupun anak-anak sekolah tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi ada, kita sebut ada hardware-nya, ada software-nya lah. Jadi masing-masing dengan begitu kita juga sudah melihat dalam 10 tahun belakangan ini banyak sekali peningkatan kehidupan bermasyarakat, perilaku hidup yang bersih sehat ya. Contohnya mungkin penyakit diare yang sudah banyak menurun. Itu dulu di
daerah situ di Kabupaten Tangerang itu termasuk daerah diare itu mungkin sekitar 2014-2015. Tapi sekarang sudah banyak sekali menurun. Nah, itu karena apa? Perkembangan masyarakat, awareness atau pengetahuan masyarakat dalam kehidupan bersih dan sehat itu sudah meningkat. Tapi ya kembali lagi itu pekerjaan yang terus-menerus ya, baik dari sisi pelatihan, pemberdayaannya, dan pendampingan, dan juga fasilitas. Jadi kita sama-sama. Jadi kami ada 2 tim. Tim pertama yang kita sebut construction supervisor, mereka fokusnya ke pembangunan infrastruktur. Jadi kita bangun rumah, bangun sanitasi, akses air bersih, dan juga nih penunjang lainnya seperti sekolah PAUD dan juga posyandu, dan juga ada balai desa, dan ini semua menunjang mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dan setelah itu kita ada tim kedua yang disebut Community Development Team atau Community Self Organizer. Mereka biasanya lebih kepada pelatihan, pemberdayaan wanita, pemberdayaan pendidikan. Nah, itu yang biasanya mereka lakukan. Jadi berjalan, kita membangun suatu keluarga yang sehat dan komunitas yang kuat. Baik, menarik sekali perbincangan ini. Kami juga sebetulnya ingin mengetahui bagaimana proses dari aksi sosial ini hingga bisa bekerja sama dengan ibu-ibu duta besar dari rekan-rekan Indonesia ya. Namun ditahan dulu Pak Susanto karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, kita akan masih melanjutkan perbincangan tentang mencegah angka stunting di wilayah Mauk, Tangerang bersama Bapak Susanto dari Habitat for Humanity. Sesaat lagi di Halo Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang mencegah angka stunting di wilayah Mauk, Tangerang bersama Bapak Susanto dari Habitat for Humanity. Pak Susanto, sebelum melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya tentang bagaimana mengajak kerjasama dari ibu-ibu duta besar yang ada di Indonesia begitu, ada suatu program yang menarik yaitu di mana Pak Susanto beserta dengan teman-teman dari Habitat for Humanity mengajak warga di daerah Mauk Tangerang untuk membangun juga ya. Jadi mereka tidak hanya menerima rumah, tapi mereka juga ikut serta dalam pembangunan rumahnya dan juga sanitasi di sana. Sebetulnya apa yang mau ditanamkan dari Pak Susanto dan teman-teman Habitat kepada warga di daerah Mauk Tangerang? Ya, kalau kita lihat sebenarnya di dalam proses pemberdayaan itu kita harus memberdayakan ya, dalam arti mereka semua itu harus juga turut serta. Jadi mereka bukan menjadi objek atau penerima bantuan saja, tapi mereka kita sebut partner ya. Nah, disitulah dalam proses pembangunan mulai dari seleksi penerima manfaat, mereka sudah ikut. Kemudian juga waktu dalam proses pembangunan mereka harus berkeringat, yang kita sebut juga dalam proses tantangan kita ada namanya sweat equity. Jadi mereka harus membantu ya, baik berkeringat istilahnya dalam proses pembangunannya, dan mereka juga harus mengerti bagaimana merawatnya. Kita juga ada program pelatihan perawatan rumah, perawatan WC, dan terutama untuk WC sanitasi umum maupun akses air bersih kita bentuk komite air. Nah, komite air itu yang istilahnya merawat air tersebut dan merawat juga WC tersebut, sehingga program ini bisa berkesinambungan. Jadi apapun yang kita berikan itu bisa dirawat baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Baik, tapi kalau dilihat tentu ini tidak mudah ya, ada begitu banyak hambatan, tantangan yang perlu dilalui oleh Pak Susanto dan teman-teman dari Habitat. Sejauh ini bagaimana Pak kesulitan-kesulitan, tantangan, rintangan yang harus dihadapi oleh Pak Susanto dan teman-teman dari Habitat? Mungkin saya nggak melihat itu sebagai sesuatu tantangan, tapi itu adalah kesempatan ya. Jadi kita melihat itu kesempatan. Jadi mereka mungkin ya di lapangan itu karena masalah komunikasi, masalah pengetahuan, sehingga mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, ya mereka tidak bisa berbuat. Nah, jadi yang kita ajarkan adalah kita sosialisasikan dulu program apa, kita bentuk komite, kita ajak kerjasama, dan mereka jadi tahu. Setelah mereka tahu, mereka terinspirasi juga, termotivasi untuk ikut bersama. Nah,
dalam itulah kami ingin sekali juga bukan masyarakat tapi masyarakat Indonesia semuanya ya dari perusahaan bisa juga bergotong royong, berkontribusi dari penyediaan dana dan juga masyarakat lain yang juga mau ikut volunteer ya. Bicara volunteer ya, kita nanti ada Volunteer Day tanggal 21 Mei. Kebetulan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kita ingin mengajak masyarakat juga, ayo kita bangun rumah ya tanggal 21. Jadi yang mau berkeringat termasuk Pak Andrew kalau mau Pak. Ayo tanggal 21 ke Mauk kita berkeringat hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 ya, sama-sama membangun, mengecat rumah penduduk dan segala macam. Itu adalah bentuk ayo kita semua membangun Indonesia. Baik, jadi ini membuka pintu juga ya bagi masyarakat luas dan bagi pemirsa di rumah mungkin yang berminat begitu untuk berbagi tenaga ya untuk membangun rumah yang layak bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di Mauk, Tangerang ya Pak ya? Betul, ya. Baik. Dan mau nggak jauh loh, cuma 1 jam dari Jakarta, di belakang airport Soekarno-Hatta ya. Baik. Nah, saya ingin bergeser sedikit membahas mengenai Charity Fashion Show ini, Pak. Ini bagaimana proses atau membangun sebuah acara ini? Pasti kan tentu ada banyak pihak yang perlu diikut sertakan dan menyatukan frekuensi ini yang mungkin agak sulit. Ya, jadi berawal dari semangat yang sama ya. Jadi kita harus punya semangat sama antara Habitat waktu itu dengan Alera sebagai suatu penyedia batik ya, produser batik dan juga Sultan Hotel. Jadi kami ingin berbuat sesuatu bagi negeri kita ini, terutama untuk mencegah stunting ya, untuk generasi mendatang. Jadi karena ada suatunya misi yang sama, semangat yang sama, kita kemudian mengajak partner-partner lain untuk ikut ya. Dalam hari ini ibu-ibu dari kedutaan besar, ketika mereka memang tahun 2019 itu sudah pernah ikut acara Alera dan juga pernah menjadi foto fashion modelnya Alera. Jadi ketika kita ceritain maksud dan tujuannya, mereka langsung say yes gitu loh. Itulah hebatnya suatu suatu semangat ya. Saya juga mengagumi dan juga berterima kasih ya. Jadi ibu-ibu dari kedutaan itu, meskipun kita tahu ya dunia dalam keadaan tidak baik, adanya perang, tapi mereka benar-benar say yes. Dalam arti mereka benar-benar mau membantu. Membantu apa? Membantu mencari dana bersama-sama untuk anak-anak stunting di Mauk. Nah itulah yang saya ngomong ya, ketika ada kemauan, ada niat dan pasti ya kita lihat ada jalan menuju sana dan itulah sangat rasa syukur saya yang besar ya, ibu-ibu ini tidak dibayar dan kita tidak pakai profesional model, jadi pakai model yang ada, tapi ya itulah mereka juga sangat mengagumi batik ya, dan itu salah satu kelebihan, mereka juga ingin memajukan atau mempromosikan batik ya, dan saya hari ini juga pakai batik jadi kita semua juga harus memajukan produk Indonesia batik. Ya. Baik, luar biasa sekali. Terakhir Pak Susanto, singkat saja apa harapan Bapak dengan adanya Charity Fashion Show dan juga segala aksi yang dilakukan oleh teman-teman Habitat for Humanity. Dan satu lagi Pak, mungkin banyak pemirsa di rumah yang ingin ikut berdonasi untuk program-program dari Habitat for Humanity. Bagaimana caranya dan apakah bisa tetap melakukan donasi dengan pembelian batik yang sudah dipamerkan di acara tersebut? Ya, kebetulan ini bulan suci ya, bulan yang baik ya, di mana bila ada banyak pihak yang ingin terlibat ya, itu bisa juga berdonasi langsung ke rekening kami di BCA di Habitat, rekening Habitat di BCA 210 300 2958 ya. Jadi 210 300 2958. Nah, karena ini adalah kita ingin membangun 25 sanitasi, jadi semua donasi tolong ditambah angka 25 ya. Misalnya 100.000 menjadi 100.025. Sehingga tim kami bisa tahu, oh ini digunakan untuk apa. Dan supaya ada transparansi. Juga bisa masuk IG kami, Habitat_ID untuk mengetahui programnya. Dan juga kami punya website di Habitat Indonesia. Dan juga untuk yang tertarik batik Alera, ya udah bisa ke IG-nya @alera_batik atau juga aleraplaza.com. Pilih katalog fashion yang cocok dan ada tulisan katalog fashion for hope. Nah itu pilih, dan di situ banyak sekali batik-batik
dan itu bisa juga untuk Lebaran ya. Jadi batik Lebaran, ini ada edisi Lebaran, dan dengan membeli batik ya Anda juga turut berdonasi bagi anak-anak stunting di Mauk. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam memberikan donasinya dan juga meringankan beban teman-teman kita, keluarga kita di daerah Mauk Tangerang, supaya ya di daerah sana juga banyak sanitasi yang layak, rumah yang layak, dan akses air bersih juga yang layak untuk kesehatan mereka. Terima kasih Bapak Susanto telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Baik pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.